Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami, Engkaulah satu-satunya andalan kami. Pada saat kami berserah penuh, kami akan melihat bahwa tangan Tuhan yang akan menolong kami. Tolong setiap kami Tuhan, untuk semakin hari kami semakin percaya kepadamu Tuhan, semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan hanya karena kekuatan kami boleh ada sampai hari ini, tapi semata-mata semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu hidup kami dipimpin oleh Engkau. Kami rindu hidup kami dituntun oleh Engkau, sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan Engkau, hidup yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan hidup yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di tengah kelelahan kami, setelah kami bekerja sepanjang hari ini, kami bersyukur kami diberikan kekuatan baru untuk mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Karena kami sadar Tuhan, kami mau datang kepadamu, mau belajar akan firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Oleh karena itu, kami tahu firman-Mu yang menjadi kekuatan, dan kami mau datang kepadamu, mau belajar, dan kami mau dikuatkan lagi Tuhan. Di tengah tantangan dunia ini begitu banyak, kami butuh kekuatan yang berasal daripadamu, dan kekuatan itu adalah firman. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman pada malam hari ini, dan berkati kami semua yang mau belajar akan kebenaran. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah tetap semangat melayani Tuhan, yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada seorang petugas palang kereta api dinyatakan bebas dari segala tuduhan karena dia sudah menggerak-gerakkan lentera pada malam terjadinya kecelakaan. Gara-gara ada satu palang kereta api yang macet di sebuah jalan yang sepi, sehingga pada akhirnya sebuah bis pariwisata ditabrak kereta api dan mengakibatkan banyak penumpang yang tewas. Semula petugas palang kereta api ini dinyatakan bersalah karena tidak berusaha untuk menghentikan bis tersebut ketika melintasi rel kereta api yang tidak dijaga itu. Namun dalam pengadilan, jaksa mempersalahkan dia, dan hakim bertanya, apakah benar pada malam itu Anda membawa senter? Iya Pak, saya membawa senter. Tapi apa benar Anda menyorotkan senter Anda itu ke bis tersebut? Iya Pak, benar, saya menyorotkan senter saya ke bis tersebut. Tapi bisnya tetap jalan saja, sehingga akhirnya terjadi kecelakaan, jawab petugas palang kereta api itu. Dan akhirnya saudara, petugas tersebut
dibebaskan dari segala tuduhan. Saudara, seringkali dalam pelayanan kita juga begitu. Makin melayani, makin kosong, makin hampa, karena kita punya motif yang berbeda. Makin melayani, kita makin jenuh, makin kendor, makin tidak karuan dibandingkan dengan pertama-tama kita melayani Tuhan. Begitu bersemangat. Jadi sebenarnya melayani Tuhan itu seringkali membuat kerajinan kita bisa kendor. Dan ini dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Seperti yang terjadi pada jemaat Roma. Makanya Rasul Paulus menasihati jemaat Roma supaya tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Saudara, selama ini saudara melayani Tuhan makin semangat, makin berkobar-kobar, atau makin kendor? Kendor itu ibarat orang yang memakai celana longgar. Ikat pinggangnya itu gak kuat, itu bisa molor, dan itu bisa mengakibatkan memalukan di hadapan Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati mereka. Di ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kendor. Dan di ayat ke-12, Rasul Paulus memberikan caranya, yaitu bagaimana supaya kita bisa tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Ada 3 cara, saudara, yang diberikan oleh Rasul Paulus. Pertama, bersukacitalah di dalam pengharapan. Saudara, kata harapan yang dimaksudkan di sini adalah menunjuk kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana kita semua akan disempurnakan, akan menerima pahala yang kekal. Di dalam proses perjalanan kehidupan kita, kita akan menerima kehidupan yang sempurna, dan ini menjadi fondasi bagi seseorang untuk bersukacita. Tapi bersukacita di sini, saudara, bukan eksternal, tapi bersukacita internal, yaitu di dalam hati kita. Bedanya dengan gembira, gembira itu di luar, sedangkan bersukacita itu di dalam, karena Tuhan yang taruh. Sehingga kalaupun kita menghadapi kesulitan, kita akan tetap bisa bersukacita, karena pengharapan kita di dalam Kristus. Kita enggak cepat putus harapan. Jadi sukacitanya bukan karena lingkungan, bukan karena mendapat lotre, bukan karena naik gaji, tapi karena sesuatu yang ada di dalam. Jadi walaupun nggak naik gaji, walaupun nggak dapat lotre, walaupun nggak dipuji, walaupun diejek, walaupun bisnis nggak lancar, orang Kristen tetap bisa bersukacita. Apakah sukacita saudara selama ini benar? Apakah sukacita saudara itu berasal dari Tuhan? Karena sesuatu yang dari luar akan luntur, tapi sesuatu yang ada di dalam itu akan bertahan, karena dibangun di dalam pengharapan di dalam Kristus. Dan sukacita terbesar adalah Kristus akan datang memberikan upah yang kekal. Jadi pelayanan saudara tidak akan sia-sia. Nah, kalau sukacita saudara sejati, menghadapi situasi apapun, saudara akan tetap kuat. Saudara nggak gampang marah-marah. Karena apa?
Karena sukacitanya itu di dalam. Dan di dalam itu ada fondasinya. Fondasinya adalah pengharapan di dalam Kristus. Selama ini, sukacita saudara, fondasinya apa? Ada orang, dia bersukacita karena mendapatkan keuntungan. Ada orang bersukacita karena mendapatkan sesuatu yang pribadi. Misalnya, mendapatkan nama, mendapatkan pujian, atau karena uang. Atau saudara sukacitanya itu mengharapkan sesuatu yang kekal, mengharapkan sesuatu yang abadi. Kalau sukacita saudara itu sifatnya kekal, maka di dalam melayani Tuhan, saudara tidak akan bersungut-sungut kalau dikritik. Saya teringat Pak Edi pernah cerita tentang seorang pemuda di gereja Mangga Besar. Pemuda ini melayani di bidang sound system. 2 jam lebih early dia datang, dan kadang dia pulang paling telat. Dan karena harus beberes, saudara, banyak yang harus dibereskan. Kadang pemuda ini pakaiannya menjadi kotor setiap kali dia di gereja. Dan kadang dia bau karena keringetan. Dan kadang kalau semua jemaat sudah selesai ibadah langsung ke ruang fellowship, pemuda ini masih terus beberes. Setelah dia selesai, dia mau makan, seringkali makanannya sudah habis. Suatu hari, Pak Edi sebagai pembinanya bertanya kepada pemuda ini, "Kamu gak bosen melayani di bidang ini? Mau gak pindah pelayanan di bidang lain? Mau gak kamu diorbitin jadi WL, jadi singers, jadi usher? Jadi gak selalu pakaian kamu ini kotor terus, dan kamu gak selalu kehabisan makanan." Lalu pria ini atau pemuda ini menjawab, "Enggak, Pak, karena aku tahu siapa yang aku layani." Saudara, pemuda ini tahu siapa yang dia layani, dan dia tahu fondasi dalam hatinya itu apa, keinginannya itu apa, tujuannya itu apa, sangat jelas. Jadi walaupun gak dapat makanan, dia tetap tersenyum, dia tetap melayani, dia tetap datang 2 jam lebih early, dia tetap mungkin pulang paling terlambat. Kalau kita sekarang ini, kalau problem sedikit dengan kabel atau mikrofon, kita sering kali hanya bilang, "Hey girl, Berry, Jun, kenapa nih mikrofonnya gak nyala? Ini kabelnya kenapa lagi nih berantakan kayak begini?" Seringkali kita hanya komplain. Tapi pemuda ini tetap tersenyum, tetap melayani Tuhan, karena dia tahu siapa yang dia layani. Saudara, hari ini juga sama. Kalau saudara tahu siapa yang saudara layani, dan saudara tahu pengharapan saudara di dalam Kristus, maka pelayanan saudara tidak tergantung dengan sikon, tidak tergantung dengan kesenangan hati saudara, tidak tergantung dengan mood saudara, tidak tergantung dengan kritikan saudara, kritikan orang-orang, tapi saudara tetap melayani Tuhan, dan saudara tetap memiliki sukacita itu. Selama ini, kalau saudara menghadapi kritikan, kalau menghadapi situasi yang tidak enak, atau menghadapi pelayanan yang berat,
apakah saudara tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan? Apakah saudara tetap punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan? Atau saudara mundur? Dikritik sedikit, saudara marah-marah, banting pintu, ngancem, pindah gereja. Saudara, apakah sikap hati kita dapat dipengaruhi dari luar atau tidak? Itu tergantung pengharapan saudara di dalam Kristus itu kuat atau tidak. Makanya dibilang bersukacitalah di dalam pengharapan. Karena kalau sukacita saudara karena pujian, kalau nggak dipuji, saudara nggak bersukacita. Tapi kalau saudara sukacitanya, fondasinya adalah pengharapan di dalam Kristus, itu akan tetap. Itu tidak akan berubah. Saudara akan tetap kuat. Saudara akan tetap bersemangat. Saudara akan tetap berkobar-kobar. Saudara tidak cepat bersungut-sungut dan tidak cepat menyerah. Poin yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saudara, dalam hidup itu ada kesesakan. Misalnya, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari pelayanan, tekanan dari istri, tekanan dari keluarga, atau juga dari manusia-manusia sekitar kita. Dan itu semua adalah tekanan-tekanan bagi kita. Lalu, Rasul Paulus memberikan rahasianya, yaitu bagaimana menghandle kesesakan yang sifatnya dari luar. Dia berkata, sabarlah. Sabar saudara dalam bahasa aslinya artinya tahan menderita atau long suffering. Dan lawan dari sabar bukan putri saudara, tapi lawan dari sabar short temper atau orang yang cepat marah. Ada seorang pendeta memberikan sebuah definisi yang sangat simpel. Sabar menurut dia adalah waktu saudara gak tahan, tahan sekali lagi. Jadi sabar maksudnya bisa menahan diri untuk tidak cepat marah menghadapi segala kesulitan atau penderitaan yang kita hadapi. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tahu bahwa pembalasan datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan mengizinkan adanya tekanan-tekanan dalam hidup kita. Dan ini adalah hal yang normal kalau kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan mengizinkan, itu berarti supaya kita mengenal kekuatan kita dan supaya kita bisa bertumbuh. Sebenarnya untuk menguji dan melatih kita seperti baja. Kalau melihat kekuatan atau supaya bisa tahu kekuatan dari baja itu harus dites dengan tekanan 100 ton, 1000 ton, 10.000 ton, sampai dengan kekuatan tertentu. Jadi kesabaran adalah sebuah proses untuk membuat ketahanan kita semakin kuat. Jadi kita butuh kesabaran saudara. Karena apa? Karena hidup di dunia ini dan hidup di akhir zaman ini, tantangannya tidak semakin kecil, tapi tantangan di akhir zaman ini semakin besar. Itulah sebabnya kita butuh kekuatan yang lebih besar. Saudara butuh atau saudara ingin ketahanan atau kekuatan yang lebih besar, saudara harus menghadapinya dengan lebih sabar. Dan itu tidak bisa lepas. Mau makin sabar,
stresnya makin tinggi. Ini seperti sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Mau tambah sabar, saudara harus siap menghadapi tekanan-tekanan. Semakin banyak tekanan-tekanan yang saudara terima, maka kesabaran saudara akan segera muncul. Ini seperti berjalan sejajar. Jadi kesabaran itu tidak bisa kita minta dari A, dari B, dari C, atau juga kita beli. Tapi kesabaran itu bisa kita minta dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat memproduksinya. Dan Roh Kudus memproduksinya lewat pergumulan, lewat tekanan, dan lewat cobaan. Selama ini, saudara menghadapi pergumulan, tekanan, cobaan. Apakah saudara semakin sabar atau saudara semakin short temper? Pada usia 16 tahun, Jane Guyon dipaksa menikah oleh seorang pria cacat yang berumur 22 tahun. Namun, dalam pernikahannya, dia sangat diremehkan. Suaminya kerap marah-marah, dan ibu mertuanya seorang pengkritik yang kejam. Bahkan, pembantunya pun meremehkan dia. Dan karena dilarang pergi ke gereja oleh suaminya, Jane Guyon mencari Allah melalui Alkitab. Dan dia beribadah secara sembunyi-sembunyi. Dan Jane Guyon berkata, ia belajar bahwa di tengah keadaannya yang suram sekalipun, ia tetap berada dalam kondisi yang baik, dalam tangan Allah yang aman. Dan dalam bukunya yang berjudul Experiencing the Depths of Jesus Christ, atau mengalami kedekatan yang dalam dengan Yesus Kristus, ia menulis, sikap sabar dan berserah penuh kepada Kristus merupakan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang sulit dimengerti. Dengan bersabar, Jane Guyon dapat menghadapi semua tekanan-tekanan dalam hidupnya. Dan sikap bersabar adalah kunci dalam pertumbuhan rohani yang membuat kita semakin dewasa. Tekanan apa yang saudara alami saat ini? Dari keluargakah? Dari pelayanankah? Dari pekerjaankah? Dari temankah? Tetaplah bersabar saudara. Tetaplah bertahan. Dan tetap minta kepada Roh Kudus agar saudara diberikan kesensitifan terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga saudara tahu bahwa yang saudara alami saat ini adalah seizin Tuhan, dan Roh Kudus sedang memproduksi kesabaran dalam diri saudara. Tetaplah bertahan. Dan poin yang ketiga saudara, bertekunlah di dalam doa. Saudara, pelayanan pertama yang paling simpel dilakukan, tapi juga paling sulit dilakukan adalah berdoa. Karena doa itu pelayanan yang mudah, tinggal ngomong. Tapi doa juga adalah pelayanan yang sulit. Kenapa?
Karena di dalam doa butuh ketekunan, butuh konsistensi. Berdoa itu gak gampang, saudara. Berdoa itu sulit karena butuh kesetiaan, butuh ketekunan, dan butuh fokus. Tapi gampangnya ya tinggal ngomong, tapi bukan sembarang ngomong. Dan tekun artinya terus menerus, setia, tidak bosan, tidak jemu, tidak males, tidak lelah. Biasanya kalau orang diajak berdoa ada 3 alasan. Capek lah, sibuk lah, males lah. Karena merasa gak relevan. Tapi sebenarnya saudara, berdoa itu bukan tunggu kalau kita gak ada masalah. Tapi justru ketika kita ada masalah, kita semakin berdoa. Berdoa itu bukan tunggu kalau kita lagi gak ada waktu atau lagi gak sibuk. Tapi justru semakin sibuk, kita makin berdoa. Karena itu saudara, doa merupakan kunci agar kita bisa bersabar, bisa bersemangat, bisa berkobar-kobar. Kuncinya adalah doa. Dan bertekun dalam doa itu berhubungan dengan sesuatu yang kekal, yaitu Bapa di surga. Ketika dalam pelayanan saudara, kita bisa menghadapi seolah-olah semua jalan buntu. Kiri gak bisa, kanan gak bisa, depan gak bisa, belakang gak bisa. Semuanya buntu. Tapi masih ada satu jalan. Jalan ke surga. Jalan yang kekal, yaitu kepada Bapa yang kekal. Dan Rasul Paulus menasihati, ketika semua jalan manusia, ketika semua keadaan terasa sudah tidak memungkinkan lagi, selalu masih ada satu jalan terakhir, yaitu berdoa. Tapi ingat saudara, berdoa itu bukan jalan terakhir, tapi jalan pertama. Dan itu rahasianya, sehingga kita bisa bersemangat, bisa berkobar-kobar, bisa tetap kuat, bisa tetap tabah di dalam melayani Tuhan. Dan kuncinya adalah bertekun di dalam doa. Itu yang menjadi klimaksnya. Billy Graham pernah bilang, ada 3 rahasia untuk mendapatkan kebangunan rohani yang sejati, baik secara pribadi maupun secara umum. Pertama, berdoa. Kedua, berdoa. Dan ketiga, berdoa. Ada seorang anak berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan aku dengan hanya santai dan kipas-kipas saja uang masuk langsung ke dalam kantongku. Klik, tahun depan dia jadi penjual sate. Lalu anak ini berdoa lagi. Ya Tuhan, jadikan aku hanya dengan duduk saja dan menggoyang-goyangkan kaki, rezeki langsung datang. Klik, tahun depan dia jadi tukang jahit. Lalu dia berdoa lagi. Ya Tuhan, jadikan aku orang yang hanya memerintah orang kaya. Klik, 1 tahun kemudian dia jadi tukang parkir. Saudara, ini adalah contoh orang yang mau ambil jalan pintas.
untuk hidup enak, hidup senang, hidup mewah. Dan doa hanya dianggap bagi dia hanya untuk menyuruh-nyuruh Tuhan. Karena itu saudara butuh untuk berdoa secara teratur. Kita butuh datang ke PLT. Pada akhirnya, dari ketiga perintah ini, bersukacitalah, bersabarlah, dan bertekunlah. Itu semua harus dilaksanakan, bukan hanya dimengerti saja. Dan saya berdoa untuk kita semua yang sudah melayani, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Jangan menjadi kendor. Dan bagi saudara yang belum melayani, mari terlibat dalam pelayanan. Karena melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Mari saudara, sebagai penutup dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita menaikkan pujian Jangan Lelah. Ya. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian ini, kami rindu, kami tetap semangat melayani Engkau. Walaupun ada tantangan, walaupun ada godaan, tapi kami tetap melayani Tuhan. Karena kami tahu siapa yang kami layani. Oleh karena itu Tuhan, kami semakin lagi ingin pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau.
sehingga tidak goyah menghadapi godaan dan cobaan di dunia ini. Sehingga pada akhirnya ketika Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang setia melayani di hadapan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk tetap setia dan tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.